Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Widya, dokter yang pada pagi hari ini akan membantu persalinan Ibu. Benar dengan Ibu Made, umurnya 34 tahun. Benar dokter, baik di sini Ibu. Untuk yang pertama saya akan melihat tanda dan juga gejala dari kala 2 ya Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu merasakan adanya dorongan yang kuat dan juga menelan seperti itu Bu? Ada dokter, ada perasaan ingin mengedan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu apakah merasakan adanya dorongan pada area anus dan juga vagina Ibu? Ada dokter. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melihat dari perineum Ibu. Di sini terlihat menonjol ya Ibu ya, dan juga untuk daerah vulva dan juga daerah sphincter aninya itu menonjol, yang berarti menandakan adanya tanda dan juga gejala dari kala 2. Untuk selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membantu Ibu persalinan, di mana ada parto set, ada hecting set juga. Di sini ada saya sediakan larutan klorin dan juga tempat untuk menampung plasenta nantinya Bu ya. Di sini juga ada saya sediakan selimut dan juga kain-kain dan juga ada handuk yang sudah steril. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan alat-alat APD yang akan saya gunakan nantinya untuk menjamin dari kesterilan proses persalinan ini. Baik, di sini saya izin untuk memberikan kain di atas perut Ibu Bu ya. Baik, dan juga di sini saya sudah menyediakan oksitoksin. Saya sudah menyiapkan oksitosin yang sudah disterilisasi tentunya, di mana oksitosin ini 10 unit dan nanti akan saya gunakan untuk membantu dalam melakukan kontraksi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan saya lakukan prosedur aseptik terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan head cap. Dimana di sini saya akan menggunakan head cap untuk melindungi kepala saya sehingga nanti tidak menyebabkan infeksi ataupun juga tidak menularkan penyakit kepada ibu-ibu ya. Lalu di sini saya gunakan apron untuk membantu untuk menjaga kesterilan dari proses persalinan. Lalu di sini saya menggunakan Google dan juga masker. Lalu saya akan mencuci tangan saya. Dan menggunakan sarung tangan steril. Baik, sembari menggunakan sarung tangan, di sini untuk hal yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan desinfeksi di daerah vulva Ibu dari arah atas ke bawah untuk menjaga kesterilan dari atau menjaga kebersihan dari vulva dan juga vagina Ibu. Dimana di sini akan saya gunakan kasa yang sudah dilarutkan oleh cairan DTT atau desinfektan tingkat tinggi. Di sini saya oleskan dari bagian atas ke bawah. Lalu juga tidak lupa di area sekitar dari vaginanya sehingga kebersihannya terjamin. Lalu di sini setelah melakukan pembersihan itu, jika pun ada daerah-daerah yang terkena kotoran seperti itu akan saya bersihkan dengan seksama, dan jika terkontaminasi sarung tangannya akan saya ganti dengan menggunakan sarung tangan yang baru dan merendam sarung tangan yang sudah terkontaminasi tersebut di larutan klorin. Setelah itu saya akan memastikan ada atau tidaknya pembukaan pada Ibu, di mana di sini saya akan melakukan vaginal touche dengan memasukkan 2 jari tangan saya lalu dibuka. Saya izin ya untuk melakukannya Ibu ya. Ibu bisa bernafas dalam Ibu. Baik, saya masukkan tangannya. Baik, di sini setelah saya cek itu terdapat pembukaan yaitu sekitar 10 cm yang menandakan bahwa pembukaannya itu sudah lengkap. Baik, jika pun di sini juga air ketubannya sudah pecah. Nah, jika belum pecah itu kita bisa lakukan namanya proses amniotomi. Dan
larutan klorin 0,5, kemudian setelah direndam lalu dilepaskan ke dalam baskom tersebut. Nah, di sini setelah saya melepaskan handscoon-nya, lalu saya akan melakukan tindakan aseptik mencuci tangan sehingga tangannya menjadi bersih kembali. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendengarkan dari suara denyut jantung janinnya dengan menggunakan alat stetoskop. Dengan ini akan saya dekatkan ke daerah punggung janin ibu pada saat ibunya itu tidak sedang berkontraksi atau sedang relaksasi. Baik, di sini untuk suara denyut jantung janinnya itu adalah 128 kali, di mana itu termasuk normal, di mana normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Baik, untuk selanjutnya di sini ibu, karena tadi pembukaannya sudah lengkap dan juga keadaan janinnya dalam kondisi yang baik, maka sekarang saya akan melakukan proses dari membantu persalinan ibu, di mana di sini ibu nanti silahkan untuk dalam posisi yang senyaman mungkin, kakinya bisa ditekuk ya ibu ya, dengan posisi litotomi namanya, dan nanti kepada bapak saya mohon bantuannya untuk bisa mengarahkan ibu untuk duduk setengah duduk, dalam posisi setengah duduk maksud saya, di mana nanti sembari memberikan dukungan dan juga dorongan kepada ibu untuk menuntaskan persalinan ini dengan baik. Kemudian di sini ibu, saya juga ingin memberikan edukasi bahwa nanti kalau ibu merasakan adanya kontraksi, ibu bisa melakukan mengejan dengan kuat, dengan nafas yang cepat dan juga tidak dalam atau nafasnya dangkal gitu ya Bu. Nah, di mana nanti juga kalau misalnya tidak ada kontraksi, Ibu bisa beristirahat, bisa minum ataupun makan, dan kemudian akan saya lakukan rujukan apabila Ibu kontraksinya itu kurang lebih dari 1 jam, karena ini sudah merupakan kehamilan yang kedua ya Bu ya, ataupun ibu sudah pernah melahirkan seperti itu. Baik, untuk ketika belum terjadi kontraksi, ibu bisa jalan-jalan dulu ataupun bersantai seperti itu ya Bu ya, dan nanti untuk mempersiapkan juga tenaga ibu pada saat melakukan persalinan. Selanjutnya di sini karena saya lihat sudah ada pembukaan vulva sejauh 5-6 cm, di sini saya akan melakukan persiapan dalam melakukan pertolongan persalinan, di mana di sini saya siapkan handuk yang akan saya taruh di atas perut ibu, dan juga saya siapkan kain yang sudah saya posisikan di bagian bokong ibu. Nah, kemudian di sini saya juga mempersiapkan alat-alatnya, partus setnya, dan juga melakukan tindakan aseptik. Ibu, selanjutnya di sini karena tadi kepala bayinya sudah terlihat, kalau sudah membuka vulva maksud saya, di sini saya akan melakukan tindakan dari persalinan, di mana untuk tindakan persalinan ini yang pertama adalah mengeluarkan kepala bayi. Di sini saya ketika terjadi kontraksi, ibu silakan untuk mengedan ya ibu ya. Di sini saya akan menaruh tangan saya di bawah untuk mengganjal perineum. Lalu di sini ketika adanya dorongan ketika mengedan, di sini akan saya posisikan tangan saya di atas kepala bayi dan berusaha untuk mengeluarkan kepala bayi tersebut. Lalu di sini ketika sudah terjadi putaran paksi luar, maka bisa dilakukan dari kelahiran bahu. Oh iya, sebelumnya ketika pengeluaran kepala bayi ini, jika adanya lilitan tali pusat di daerah leher bayi, itu bisa dilonggarkan jika tali pusat yang tersebut tidak terlalu kuat untuk
melingkar di leher bayi. Nah, ketika terlalu kuat untuk terjadi lilitan tali pusatnya, itu bisa diklem lalu digunting. Lalu di sini Ibu silahkan untuk mengedan. Baik, di sini ketika terjadi putaran paksi luar, itu kita turunkan kepala bayi untuk melahirkan bahu bagian depan, kemudian menaikkan kepala bayi untuk melahirkan bahu di bagian belakang. Lalu di sini ketika bahunya sudah lahir, maka melakukan pengeluaran dari badan dan juga tungkai bayi, di mana tangan yang sudah ada di kepala bayi itu dibawa ke samping ke arah kepala dan juga bahu, sementara tangan yang ada di atas dibawa ke arah lengan dan juga siku. Lalu dikeluarkan lagi dan sembari tangan yang ada di atas ini ke arah dari punggung, bokong dan juga kaki dari bayi. Lalu di sini ketika bayinya sudah lahir, itu kita tunjukkan kepada ibunya dan menilai dari kondisi bayinya, di mana di sini bayinya sudah lahir dengan umur atau dengan waktu yang umur yang cukup bulan, kemudian juga air ketubannya itu tidak tercampur mekonium, kemudian juga tonus ototnya itu baik, dan bayinya menangis yang menandakan bahwa pernapasannya dalam kondisi yang baik ya Bu. Dimana ini selanjutnya akan saya keringkan dulu dari arah kepala, kemudian badan, kecuali di bagian tangan dan juga kecuali di bagian tangannya, agar bisa terangsang untuk melakukan menyusui dini seperti itu. Nah, kemudian saya tanpa juga menghilangkan vermicasiosanya. Lalu di sini setelah mengeringkan bayi, di sini saya pastikan bahwa tidak ada bayi lagi atau kehamilan kembar di tubuh ibu dengan cara melakukan VT lagi dan mengecek apakah ada bayi kedua. Jika tidak ada bayi kedua, maka akan saya lakukan penyuntikan oksitoksin yang berguna untuk merangsang kontraksi untuk melahirkan dari plasenta ya Bu ya. Dimana di sini oksitoksin yang sudah tadi diambil dari ampulnya, lalu di sini akan saya tusukkan ke bagian paha, sepertiga paha atas di bagian lateralnya. Baik, di sini akan saya masukkan dulu, kemudian aspirasi, lalu akan saya suntikkan sambil ditarik keluar. Baik, di sini ketika sudah saya lakukan penyuntikan dari oksitoksin, di sini saya akan menunggu sebentar untuk memastikan bahwa oksitoksin itu bekerja. Kemudian di sini selanjutnya adalah melakukan dari pemotongan tali pusat. Bayi diposisikan dengan baik, kemudian dipasangkan klem di 3 cm dari pusat bayi, diklem dengan baik, lalu diurut sejauh 2 cm, lalu diklem lagi. Nah, ketika sudah diklem dengan baik, maka bisa dipotong tali pusatnya dengan satu tangan melindungi bayi dan juga perut ibu. Baik, ketika sudah dilakukan pemotongan, maka di sini dibuka klemnya, ditaruh di tempat untuk dekontaminasi, kemudian ini dibuatkan simpul, ataupun bisa dilakukan diisikan kasa steril. Lalu bayinya ini diberikan kepada ibunya untuk disusui, diletakkan di antara payudara ibu di bawah puting susu dengan diberikan selimut hangat pada ibu dan juga bayi, dan bayinya diberikan topi untuk menjaga suhunya. Lalu dari sini
selanjutnya adalah melakukan penata laksanaan pada plasenta dari bayi. Dimana di sini kita urut tali pusatnya ini sampai sekitar 5-10 cm di depan dari vulva. Ketika sudah, lalu dilakukan klem di daerah tali pusat tersebut, lalu ditarik tali pusatnya sembari tangan lagi satunya ini, lengan kirinya ini melakukan tindakan dorsokranial atau penekanan ke daerah belakang atas dari perut ibu. Ibu kalau ada rasa ingin mengedan, ibu silakan untuk mengedan dengan kuat ya Bu ya. Baik, sambil saya tarik, silakan mengedan Ibu. Baik, di sini ketika tali pusatnya sudah panjang, maka akan saya serut lagi sampai ke 5-10 cm di depan vulva. Lalu ketika sudah terlihat plasentanya di vulva, ini kita tarik plasentanya dan dengan 2 tangan lalu diputar-putar untuk melihat apakah ada selaput ketuban yang tertinggal ataukah bagian plasentanya ini sudah lengkap atau belum. Lalu plasenta ini ditaruh di tempat plasenta atau di kendi. Lalu setelah pengeluaran plasenta itu kita melakukan masaj pada uterus untuk merangsang dari kontraksi agar tidak terjadi pendarahan. Lalu juga bisa dilakukan penilaian dari apakah adanya pendarahan atau tidak di jalan lahir atau di vagina ibunya. Ketika terjadi pendarahan, misalnya saja terjadi laserasi ataupun luka robek pada perineum, itu bisa dilakukan penjahitan supaya untuk menghentikan pendarahannya. Baik, di sini karena tidak ada pendarahan, maka tidak akan saya lakukan penjahitan. Untuk kemudian di sini saya akan menilai dari adanya kontraksi, untuk mencegah adanya pendarahan. Kemudian juga 1 jam setelah bayi lahir itu akan saya lakukan penyuntikan dari vitamin K1 dan juga pemberian salep antibiotik di mata bayi supaya tidak terkena infeksi seperti itu. Dan kemudian setelah 1 jam dari pemberian vitamin K itu bisa dilakukan pemberian vaksinasi dari hepatitis B. Untuk selanjutnya di sini akan saya pastikan bahwa bayinya itu skin to skin kepada ibunya. Dan untuk selanjutnya di sini juga akan saya lakukan penilaian terhadap kontraksi dan juga penilaian terhadap banyaknya darah yang keluar dari pada saat dilakukannya persalinan ini. Kemudian juga ada penilaian dari tanda-tanda vital ibu meliputi nadi dan juga suhu, dan juga melihat dari kantung kemihnya apakah normal atau tidak. Dan kemudian juga saya pantau dari bayinya itu apakah suhunya normal atau tidak, apakah pernafasannya normal atau tidak. Dan kemudian di sini akan saya berikan edukasi untuk ibu bisa menyusui anaknya. Dan kemudian yang terakhir, ketika tersebut sudah dalam kondisi yang baik, saya akan melakukan desinfeksi pada area tempat persalinan, meliputi di mana di sini untuk kain-kainnya tersebut akan saya masukkan ke larutan klorin, di mana, dan juga untuk sampah-sampahnya akan saya buang ke tempat sampah medis. Dan kemudian untuk sarung tangannya akan kembali saya rendam di larutan klorin 0,5 lalu dibuka. Baik, lalu akan saya lakukan tindakan aseptik. Tapi sebelumnya itu akan saya lepaskan dulu untuk headcap dan juga apron saya, masker dan juga google-nya juga dilepas. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dan akan saya lakukan pemberian KIE kepada ibu. Baik ibu, di sini ada catatan patograf di mana dari tadi ibu saya sudah pantau untuk
tanda vitalnya seperti itu akan saya sudah masukkan ke sini dan akan terus saya pantau untuk tanda vital ibu ya Bu ya, sebagai catatan dari kelahiran ini, bayi ibu ini. Bayi ibu, sekian proses dari persalinan ibu. Saya ucapkan selamat atas kelahiran bayinya. Terima kasih ibu, semoga selalu sehat.